Sudah dapat kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu percaya masuk dalam kerajaan surga." 24. Saya tidak berkata kepadamu, lebih mudah seorang masuk di dalam kerajaan daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, terus sampai 30. Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami tidak melakukan segala sesuatu, dan begitu Engkau, jadi apa yang akan kami peroleh? 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mendapat penciptaan kembali. Apabila kamu menyempurnakan kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas seluruh tahta untuk menghakimi sebelas Israel. Dan setiap orang yang namanya meninggalkan rumahnya, saya laki-laki, dan perempuan, bapak, ibu, anak-anak, akan menikmati segala sesuatu dan akan memperoleh hidup yang kekal. 30. Tetapi orang yang berdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Coba tukar dengan mic yang beda saya. Saudara ada sukacita. Amin. Mari semangat. Semangat bantu saya supaya 1. Ayat 30 bilang itu habis baterai berarti ya. Sampai hidupnya kalau habis baterai begitu. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tolong diatur dulu ini. Haleluya. Ayat 23. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini bukan semua orang kaya ya. Karena orang kaya yang dimaksud di sini adalah orang kaya yang lebih cinta harta daripada cinta Tuhan. Karena ada orang kaya justru dengan kekayaannya dia mudah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kekayaannya digunakan untuk mempermudah dia masuk dalam kerajaan Allah. 24. Next. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang ada datang dengan kena hujan, sudah ganti baju. Raya, sudah ganti baju. Saudara yang kebetulan bawa baju, pinjamkan baju. Bapak Amos masak? Bapak Amos pakai jauh kepala bejas? Karena hujan itu tidak mudah ya. Saya bisa terobos dengan film sementara basah. Haleluya. 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka
dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau orang kaya seperti susah masuk dalam lubang jarum. Sudah makin kesini, sudah makin tangkap bahwa kerajaan Allah itu sifatnya tidak sembarangan. Sekali lagi, ulangi. Kerajaan Allah itu tidak, artinya ada orang bisa masuk, ada orang tidak bisa. Dan pastikan kita bisa. Haleluya. 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tapi sebenarnya ayat ini kalau kita baca, bagi manusia yang kedagingan, hal ini tidak mungkin. Haleluya. Tetapi bagi orang-orang yang mengikuti Allah, segala sesuatu mungkin. 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi naik level, masuk dalam kerajaan Allah. Jadi apakah yang kami akan peroleh? 28. Aku berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, jadi waktu orang namanya tubuh kemuliaan diberikan, pada waktu apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 29. Dan setiap orang, ini level, katakan level. Dan setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan, ini konsekuensi dari kerajaan Allah. Masih ada anak-anak yang berpuas. Oke. Akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tapi saya dan saudara beriman bahwa kita semua yang terdahulu akan tetap terdahulu. Haleluya. Kita tidak akan menjadi yang terakhir. Karena yang menjadi terakhir itu karena berhenti bertumbuh. Katakan menjadi terakhir karena berhenti bertumbuh. Haleluya. Jadi di kerajaan Allah itu ada sifat yang saya dan saudara harus pahami. Bahwa sekarang ini saya bersyukur di bumi yang sama kita ada di dimensi yang berbeda. Ada dua dunia beroperasi di bumi yang sama. Di bahu bola yang sama ada dua kelompok manusia, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Dan kita berpapasan, berteman mungkin, bersatu kantor mungkin. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita ini adalah perjuangan untuk salah satu menyadari bahwa kita ada hidup di dimensi kerajaan Allah. Haleluya. Saya ingin saudara yang pertama, sifat dari kerajaan Allah itu saudara pahami. Yang pertama, Lukas 8 ayat 10. Bapak Oki dan seterusnya. Lukas 8 ayat 10. Lukas 8 ayat 10.
Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ya, kepadamu, kepada saudara, katakan kepada saya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi begini, kalau orang tidak mengerti, kenapa orang ini rela meninggalkan kesibukannya untuk datang dengar firman? Lagi, kenapa orang ini rela tinggalkan kesibukannya karena mau datang dengar firman? Kan kalau mau cari kerajaan Allah harus apa? Kerajaan Allah dan tidak boleh hanya kerajaan fasilitasnya, tapi kebenarannya tidak. Jadi orang tidak mengerti kenapa si A bisa rela dapat tegur dari bosnya hanya karena dia mau pergi dengan firman. Itu tidak semua orang paham. Apa? Kalau orang tidak paham, ya berarti Tuhan tidak buka buat dia. Ini adalah kasih karunia. Bagaimana saudara, para penerima tamu, lihat tadi bahwa ada hujan di luar. Prediksi para penerima tamu adalah kalau hujan biasanya rata-rata tidak tembus orang. Tapi kalau kerajaan Allah yang menggerakkan kita, keadaannya berbeda. Haleluya. Jadi poin pertama untuk kita pahami dari sifat kerajaan Allah, itu tidak dibukakan bagi setiap orang. Apa? Kalau saudara paham, mengerti, bersyukur. Kalau saudara tidak paham, berdoa supaya Tuhan buka mata hati kita. Karena kalau ada di luar kerajaan Allah, gini gampangnya supaya tahu. Saudara tahu tanah Mesir? Ya, saudara tahu tanah Gosen? Waktu ada 10 tulah di tanah Mesir, apakah ada tulah di Gosen? Tapi di negeri yang sama bukan? Daratan yang sama bukan? Sama-sama di negeri Mesir. Bukan satu di Eropa, satu di Afrika. Jadi itu satu bukti otentik, bukti real, bukti material, otentik, real, material, bahwa sistem kerajaan Allah itu benar ada. Oke, haleluya. Apakah saudara juga menangkap bahwa Taman Eden itu ada waktu itu? Rencana Allah adalah supaya Taman Eden itu meluas sampai seluruh bumi dipenuhi kemuliaan Allah. Tapi Adam dan Hawa gagal. Coba kok Max dan Koni waktu itu belum tentu juga. Jadi jangan kita anggap kita lebih hebat dari Adam dan Hawa. Saudara, ketika Tuhan merancangkan kerajaan Allah, itu karena satu maksud. Ingat baik-baik di catatan. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka tidak ada penebusan. Lagi. Jadi rencana awal dari Allah, apakah penebusan ada? Tidak ada. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka punya otoritas tetap ada. Tapi karena mereka jatuh, maka mereka harus ketemu singa lari. Di Taman Eden tidak. Betul?
Jadi dua hal yang penting sekali Yesus lakukan ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu yang hilang adalah the image of God, gambar Allah, rupa Allah, kekudusan Allah. Itu satu paket. Itu yang hilang, dan itu ditebus oleh darah Yesus. Sekarang saudara sudah dapat itu. Kita sudah lahir baru, kita sudah ditebus. Tapi sebenarnya kalau tidak jatuh dalam dosa tidak ada penebusan. Jadi rencana Allah, halo, katakan halo, Belinda Black. Sudah saya mohon maaf karena fisik saya tidak terlalu baik, tapi saya sudah rencana mau sampaikan firman. Begini Bapak Ibu, ada teman saya ngomong begini, Max, dia pendeta, dia teologi, dia mengajar. Orang ini kote mesti jatuh dalam dosa dulu, Yesus tebus. Sebab kalau tidak ada kejatuhan, bagaimana ada penebusan? Jadi penebusan itu harus ada kejatuhan dulu. Maksudnya, jadi berdosa itu perlu supaya ada penebusan. Saya bilang gini, saya tidak sependapat karena ini otak liar. Otak apa? Tolologia, Pak Andri bilang. Orang Jawa bilang sontoloyo. Kita sebaiknya tidak berdosa, tapi waktu berbuat salah, kita harus berserah pada darah Yesus untuk kita ditebus. Oke, yang kedua, ini yang masih sedang dalam pembicaraan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kehilangan kuasa, kehilangan power. Asal roh itu. Biar ada apa-apa. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan apa? Otoritas. Makanya Allah membawa yang namanya bertobatlah karena kerajaan Allah, kerajaan surga sudah. Yesus bawa kerajaan Allah supaya kita berkuasa kembali. Supaya apa? Berkuasa kembali. Virus, kuman, bakteri memang realita karena di bumi yang terkutuk ini kita berhadapan dengannya, tapi kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh cengeng. Kita adalah pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jadi poin pertama sifat dari kerajaan Allah itu, kerajaan Allah tidak diberitahu, tidak dibuka rahasia kepada semua orang. Saudara paham kerajaan Allah sudah berapa lama di sini? Sudah dengar terus. Makanya bersyukur ada makanan rohani. Ada orang tua rohani. Kalau ada yang tidak suka ya sudahlah. Karena tidak paham, kita juga tidak boleh paksa atau amen. Tapi warisan tidak mungkin turun kepada yang bukan anak. Warisan tidak mungkin turun kepada yang tiruan ada, tapi warisan tidak. Karena itu sudah legal standingnya yang namanya warisan. Haleluya. Saya akan jadi seperti orang tua saya, punya rohani. Saya akan serohani dia, karena warisannya dia akan turun ke saya. Haleluya. Oke, jadi tidak semua orang dapat warisan. Bukan yang di poin pertama, mengetahui atau dibukakan rahasia. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia
kerajaan Allah. Haleluya. Orang kalau menemukan di sebuah tanah ada harta karun, ada waskop, ada piring, ada gelas, ada tampan nasi, ada kompor dari emas semua. Kemudian dia tutup karena orang petani toh, tutup. Dia berpikir, bagaimana saya jual tanah saya? Tanah saya jual supaya saya bisa beli tanah yang ada harta karun ini. Tapi untuk bisa bertemu harta karun itu, cuma Tuhan yang bisa buat. Tidak kebetulan sudah dengar firman tentang kerajaan Allah. Selama ini orang Kristen banyak dengar firman tentang berkat. Padahal berkat tidak selalu berarti dari Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua orang diberi pemahaman, pengertian. Oke, sudah paham. Kemudian yang kedua, tidak semua orang bisa masuk. Lukas 6:20. Haleluya, firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oke, saudara jangan kaitkan miskin ini dengan dompet kosong ya, pope menuju. Miskin ini adalah bahasa Inggris apa? Beggar apa? Beggar, saudara. Beggar itu artinya orang yang selalu bermohon, meminta. Bahasa lainnya adalah orang yang selalu merasa kurang. Soal firman, biar saudara banyak tetap merasa kurang. Haleluya. Orang seperti itu yang punya kerajaan Allah. Orang yang tidak lapar dan haus akan firman, dia tidak akan memiliki kerajaan Allah. Setelah saya sedikit keluar konteks, kerajaan Allah itu isinya sukacita, isinya damai sejahtera, isinya kebenaran. Kerajaan Allah itu tak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu segala sesuatu ditambahkan. Kerajaan Allah itu tidak ada khawatir. Kerajaan Allah itu kita akan memerintah. Kerajaan Allah itu iblis takut. Kecil ya ada. Haleluya. Fasilitas kerajaan Allah, saudara, semuanya tersedia. Tetapi tidak semua orang bisa masuk. Saudara kan sudah biasa tersinggung toh? Sudah. Begini, kalau Tuhan kasih sebuah tugas pelayanan kerajaan Allah, kemudian karena temanmu ajak mau memandikan ayamnya, kau batalkan pelayanan karena temanmu memandikan ayam. Apakah orang ini di mata Tuhan layak masuk dalam kerajaan Allah? Kan waktu kita melayani sudah sekalian kan mau dengar firman toh? Amin. Tidak datang melayani sudah satu kali tidak datang dengar firman. Haleluya. Oh, kalau gitu kita belum masuk. Ini tidak dalam rangka menghakimi, tetapi dalam rangka supaya kalau masih ada waktu jangan terlambat. Jangan apa? Jangan terlambat. Karena kalau lagu terlambat sudah kau datang padaku, Tuhan menyanyi, banyak orang yang suka masuk, nggak bisa. Kenapa? Rasa lapar dan hausnya akan Tuhan tidak bertumbuh, tidak berkembang. Yang dilaparkannya adalah doi, pekerjaan, pertemanan, dan hal-hal lain.
Bukankah ayat tadi bilang begini? Jika kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, anak-anakmu, ladamu, coba kembali itu Matius 13, Matius berapa? 19. Ayat berapa? 29 atau ayat 28. Baca. Matius 19 ayat 28 firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki. Tunggu, ini meninggalkan rumah artinya dia sudah kasih orang ke rumah? Tidak ya? Lanjut. Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan. Apakah dia meninggalkan seputus saudara, keluarga? Tidak. Bapak atau ibunya, Ya? anak-anak atau ladangnya, Ya? akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang rela karena paham pertama toh. Yang kedua rela mereka bisa masuk karena mereka rela meninggalkan, ini level, katakan level, meninggalkan rumah untuk datang makan firman. Jelas ini? Berapa banyak di antara saudara gara-gara belum membasuh dan tidak datang ibadah? Bahkan ada jemaat dulu tapi sudah bertobat. Hari Minggu adalah hari membasuh, hari cuci baju. Yang dulu pernah begitu bilang amin. Jangan mengaku. Hari Minggu hari. Nah, yang dulu pernah hari Minggu hari membasuh bilang amin. Saya dengar aminnya dalam hati. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, Tuhan tidak suruh putuskan hubungan dengan saudara, bukan? Tuhan tidak suruh durhaka pada bapak ibu, bukan? Tuhan tidak suruh telantarkan anak-anak kita, bukan? Tuhan tidak suruh pekerjaanmu ditinggalkan, bukan? Tapi meninggalkan artinya kita memakai hikmah supaya kita di mata Tuhan layak menjadi orang-orang kerajaan Allah. Pakai apa? Pakai hikmah. Ada orang ya, saking berhikmatnya, dia karena tugas luar, dia satu kali singgah ibadah, pas kelar ibadah dia sudah makan, dia balik ke kantor. Orang kantor tahu kan dia tugas luar toh, tapi dia sempat ibadah. Saya yakin orang-orang seperti ini akan Tuhan kirim ke gereja ini. Saya ulangi, saya yakin orang-orang seperti ini yang akan Tuhan kirim ke gereja ini. Bukan orang-orang yang kalau ada pelayanan, ada acara, saudara suka keras ini firman, saya lupa sedikit. Kalau saya tidak bicara, dan ada orang mau bicara, mana ada. Mulai kalau ke pendeta kita undang, paling mencari tebar pesona supaya persembahan naik kan, ya kan? Staf keuangan tiap-tiap minggu hitung-hitung uang. Kalau pendeta gembala Max khotbah, itu keuangan juga naik tuh turun karena tanda agak mangsa dikit itu jemaah. Haleluya. Jadi
tidak semua orang bisa masuk, karena tidak semua orang bisa tinggalkan pekerjaan, karena tidak semua orang bisa tinggalkan rumah yang belum taman impak akam itu untuk pergi ibadah. Karena tidak semua orang rela, karena saudara laki-laki dari Amerika baru datang. Dia baru datang, yang kita mesti temani. Saudara perempuan baru datang dari Jerman, saya harus temani, sehingga saya tidak bisa ibadah, tidak bisa dengar firman. Bukan orang-orang begini yang bisa masuk. Ya, paham, bilang amin. Kemudian anak-anaknya, tolong dengan anak-anak. Oh, saudara-saudara, gembala tidak boleh banyak bicara, ini kan tidak punya anak, toh. Tapi kita rasa sekali ada ikuti kamar Lea dan Joan. Anak muda jadi orang tua. Mau berlembu, dorong bajai. Bakras, dorong bajai. Berlembu, bakras, buju, dorong bajai. Badialakan, dorong bajai. Bagaimana caranya? Biar tetapi anak, biar Tuhan yang beracara. Kita cari Tuhan, amin. Kita bangun hidup supaya anak-anak itu Tuhan yang ubah lebih hati. Sudah viral Tuhan boleh sekeras, mau apa lagi? Tapi anak Tuhan bisa kasih lembut. Anak-anak bisa bilang begini, Mama mau pergi mana ini kok, Mama mau pergi ibadah, pergi aja Mama. Nanti kita cuci piring, nanti kita menyapu. Kecuali kalau ibu bisa kan, Mak mau kemana? Ikut kita. Mak, kita mau bantu. Cuma Tuhan bisa ubah hati anak. Tapi kalau memang sudah biasa cuma anak nyambut teto sedikit, dah maaf kepala tidak bisa datang ibadah apa, nyambut teto anak ini. Yang begini layak masuk kerajaan Allah? Tidak. Dapat fasilitas kerajaan Allah? Tidak. Ada jemaat di sini berkali-kali kena hujan, masih berusaha terus. Saya yakin mereka akan menerima 100. Berapa kali? 100. Harga bayarannya. Kalau sudah bayar mahal, dapat yang bernilai. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, kita tidak bisa berharap dapat berlian. Kalau kita bawa uang 10.000, nggak bisa. Jadi harga kerajaan Allah itu mahal. Kalau sudah dibuka untuk kita itu kasih karunia. Tapi untuk masuk itu harga bayarannya tidak murah. Karena di dalamnya harta karun, bukan? Haleluya. Mari ayatnya masih ada di poin 2 ini. Lukas 9:62. Saya sedang berjuang dengan asam kinoi ini di Jawa lain-lain. 9:62. Lukas 9 ayat 62, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mau masuk dalam kerajaan Allah? Saudara yang mau masuk? Sudah masuk bukan? Tapi kalau sedikit-sedikit melihat ke belakang, hanya menoleh, bukan berbalik ya. Ini menoleh sama dengan berbalik? Tidak. Menoleh artinya cuma apa? Cuma kepalanya yang berputar ke belakang, balik ke belakang. Tuhan bilang dah layak kamu. Haleluya. Prinsipnya jelas. Saudara mau ambil? Mau ambil apa? Kerajaan Allah mau ambil? Katakan amin. Kalau saudara belum mengerti, berdoa biar Roh Kudus tolong kita hari ini. Biar kita paham. Ternyata ada Injil keselamatan. Apapun keadaanmu, percaya Yesus mati masuk surga. Injil keselamatan. Tetapi Injil kerajaan Allah, engkau menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Setuju dengan saya, bilang amin.
masih ada ayatnya. Markus 9:47. Markus 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Lebih baik ada di kerajaan Allah dengan mata daripada mata dua, tapi dicampakkan ke dalam neraka. Artinya, saudara-saudara, ada orang lebih pentingkan keinginan mata, bukan? Kerajaan Allah itu lawannya kedagingan, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Jika keinginan mata membuat engkau masuk ke dalam neraka, maka lebih baik keinginan mata itu dicungkil. Karena ayat ini hati-hati jangan diartikan harfiah. Ya, jika matamu menyesatkan engkau, ini serius sekali. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan salah satunya tak ada. Tetapi engkau bisa masuk ke surga. Artinya begini, harga bayaran mau masuk dalam kerajaan Allah tidak bisa bilang begini. Sudah mau masuk dalam kerajaan Allah dan sudah masuk, bukan? Ya. Yang sudah masuk bilang haleluya. Haleluya. Orang yang ada dalam kerajaan Allah tidak bisa ngomong begini. Tidak bisa begitu, Pak Pendeta. Kita masih manusia ini. Kita masih makan nasi ini. Masih injak bumi ini. Kalau ngomong begitu, berarti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak rela lepaskan. Ya. Walaupun belum terlepas, tapi kita tidak boleh ngomong seperti tadi. Ya. Haleluya. Haleluya. Bahasanya begini, saya lemah, tetapi saya tidak seharusnya seperti ini. Ya. Begitu. Saya lalai memang. Dua pilihan. Sudah akan ngomong, ya namanya manusia, satu. Tapi yang ngomong kedua, saya tidak seharusnya seperti ini. Ya. Saya pilih yang pertama atau kedua? Dua. Kalau yang pertama itu orang kerajaan dunia. Ya. Orang kerajaan Allah akan bilang apa? Tidak seharusnya. Saya Tidak seharusnya. tidak seharusnya seperti ini. Ya. Kalau saudara lebih banyak menyerah, silakan, karena itu pilihanmu. Ya. Dan resikomu adalah resiko sendiri. Ya. Ketika kafirin dari kerajaan Allah tidak berfungsi di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di pribadimu, di masa depanmu, kita tidak bisa komplain karena hanya ada satu kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Ekonomi akan digoncang, tapi ekonomi kerajaan Allah tidak. Haleluya. Keamanan akan tergoncang seluruh dunia, tapi orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Mereka selalu ada dalam sayap naungan kasih karunia Allah. Ada dengan satu mobil yang sama, waktu orang lain celaka, kita tidak, karena kita punya dimensi kerajaan Allah. Mau yang seperti itu? Satu saat akan ada beda. Orang beribadah dengan orang yang tidak. Orang fasik dengan orang benar. Orang kerajaan Allah dengan orang kerajaan dunia. Jadi bergereja jangan asal bergereja, tapi bangun hidup. Dan orang kerajaan Allah ciri-cirinya adalah mau dibentuk. Ciri-ciri orang kerajaan Allah adalah mau dibentuk. Bilang kiri kanan. Amin. Ketiga,
Yang ketiga ini Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Jadi sifat dari kerajaan Allah, tidak semua orang diberitahu rahasianya. Kedua, tidak semua orang bisa masuk. Saudara sudah masuk? Kalau sudah masuk, Kisah 14:22. Haleluya, firman Tuhan, Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Katakan amin. Kita harus mengalami banyak sengsara. Biar miskin-miskin di dunia, yang penting kayak di surga. Bukan ini, bukan itu maksud ayat ini. Sengsara itu artinya karena kita berbuat benar kita ditolak orang. Itu sengsara yang dimaksud. Karena kita jujur, sudah saking jujurnya kita, orang benci kita. Itu sengsara. Haleluya. Orang kakak beradik, kakak kita berharap kita balas dendam, tapi kita tidak balas dendam pada orang yang melukai kita. Kakak kita marah, kita menderita. Itu sengsara, bukan? Orang lain suruh kita membenci, dan mereka benci kita karena kita tidak mau membenci. Itulah sengsara yang orang-orang kerajaan Allah. Bukan sengsara makan sesusah, baju sudah ada, bukan itu. Saudara, kalau kekurangan, sabar, bangun hidup sampai Tuhan mengadakan semua yang sudah butuhkan. Haleluya. Saya ingin saudara paham, masuk dalam kerajaan Allah itu syaratnya sudah saya bilang tadi ya, mau dibentuk. Jadi penderitaan dan sengsara ini karena proses pembentukan. Pembentukan Kopassus menghasilkan, tetapi di dalamnya bagi orang-orang yang bukan Kopassus, proses Kopassus itu adalah penderitaan. Tapi bagi orang yang Kopassus sendiri, proses itu adalah pelatihan promosi. Haleluya. Saya berjuang bawa firman ini supaya saudara nanti satu saat begini, saudara akan bertemu orang-orang di luar dengan prinsip kerajaan dunia, dan mereka akan ngomong. Kalau saudara ketemu 7, saudara cuma 1, saudara tidak kuat, orang bilang begini, begitu. Udah iya kamu, saya enggak. Begini, kita tidak bisa begitu. Masa firman begini? Firman terlalu keras. Nanti cuma lagi, ya kamu begitu, saya enggak. Firman harus karena Tuhan punya kebenaran. Kalau mau lari, soal bisa motor, gitu. Karena keras firman. Haleluya. Jadi saya yakin orang dalam kerajaan Allah tidak takut dibentuk. Sengsara karena pembentukan. Ada judul sastra kuno namanya Sengsara Membawa Nikmat. Proses ini saudara ditegur. Saya justru kadang-kadang mengalami apa yang namanya begini. Ini sharing ya. Saya sharing. Saya sedikit tawar-menawar untuk orang ini saya tegur terang-terangan atau saya diamkan. Saya punya pergumulan di situ. Tapi kadang-kadang belum saya tegur, sudah berubah kok. Begitu itu bagus kan? Haleluya. Karena tidak akan ada anak-anak kerajaan Allah bisa jadi raja kalau tidak dilatih menjadi raja.
makan dilatih, Ya. cara berpakaian dilatih, Ya. cara makan saja duduk pakai apa itu? Piringnya, garpunya, pisaunya, pakai cermetnya, makan tidak boleh. Tidak boleh bicara sama saat makan mulut tidak boleh. Anak-anak kerajaan Allah tidak begitu. Ya. Ditegur oleh raja. Makannya mulut tidak boleh buka. Wakil orang. Kenapa dibentuk? Karena kalau raja, bagaimana kalau ada dapat etika? Bagaimana orang anak raja? Kalau tidak tahu aturan. Bagaimana orang anak-anak kerajaan Allah yang tahu hormat orang tua? Bagaimana orang anak-anak kerajaan Allah pengalaman orang tua? Bagaimana? Haleluya. Bagaimana juga kalau anak-anak kerajaan Allah pengalaman Pak pendidik CG, pengalaman Pak Gembala? Bagaimana? Amin. Menjadi anak-anak kerajaan Allah, katakan amin. Banyak sengsara karena pembentukan. Saya mau dibentuk. Mental orang dunia, give me, berikan saya, bagikan ke saya. Tapi mental kerajaan Allah, make me, bentuk saya. Itu yang Tuhan lagi cari di gereja. Sekali lagi apa? Itu yang Tuhan lagi cari di gereja. Bukan berikan saya pelayanan, tapi sekarang sebanyak orang rendah hati di gereja. Saking rendah hatinya, setiap kali tugaskan pelayanan, dia tidak bersedia. Karena saking rendah. Masih semangat bilang haleluya. Yang keempat, Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43, firman Tuhan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. 13:41. Firman Tuhan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Iya. Ternyata Bapak Ibu, ayat tadi 21:43 Matius, saudara sama-sama seluruh jemaat baca 21:43. Matius 21:43, 1, 2, 3. Sebab aku itu berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Coba lihat 42. Masih bersama saya, bilang amin. Amin. Haleluya. Kata Yesus. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu membaca dalam suci batu yang dipotong-potong bangunan telah menjadi batu-batu. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di tengah kita. Perhatikan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru. Katakan batu penjuru. Batu penjuru itu kalau secara harfiah semua batu di dalam rumah itu harus persis sama seperti batu penjuru. Itu batu, bukan batu duga ya. Batu penjuru itu masterpiece, master stone, acrogonianios,
artinya batu pola. Batu di mana semua bangunan batunya harus sama dengan batu itu. Nah sekarang kebanyakan bangunannya batunya tidak sama dengan batu penjuru. Kenapa tidak sama? Yesus itu rendah hati. Kenapa jemaatnya tidak diajar rendah hati? Haleluya. Yesus itu dengar-dengaran, men. Kenapa jemaatnya tidak dengar-dengaran dibiarkan? Di sini tidak ya. Sini dengar-dengaran semua di sini. Amin. Itu sebabnya ketika bangunannya, sudah tahu bangunan kenapa kokoh? Di zaman itu kan belum ada teknologi cor besi beton, tapi sistem batu penjuru master stone-nya, jadi semua dicetak menurut batu itu. Dan ketika disusun, karena persis sama dan ada kaitan-kaitan yang saling mengisi dan jadi lock terikat, itu jadi kuat. Tapi kalau tidak persis sama, kelihatan ada duduk bersama, tapi ada goncangan sedikit akan roboh. Gereja tidak boleh begitu. Gereja harus serupa Kristus yang adalah batu penjuru. Bagaimana kita dibentuk? Di kerajaan Allah. Ada haleluya. Kalau kita tidak dibentuk menjadi batu yang sama dengan master stone, maka ayat 43 akan jadi. 43, baca lagi. Semangat bilang haleluya. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Allah akan dipindah. Bisa diambil bagi yang sudah punya. Sudah punya? Bagaimana barang diambil dari kita kalau kita sebelumnya belum punya? Nggak bisa kan? Kalau diambil berarti sebelumnya sudah punya. Kenapa diambil? Karena terbentuknya batu-batu tidak sesuai master stone, tidak sesuai batu penjuru, tidak sesuai dengan haleluya, tidak sesuai dengan batu penjuru. Ayat 44. Matius 21 ayat 44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Yes. Semua bergantung pada batu itu. Jadi batu yang tidak terbentuk, kalau jatuh ke atas batu itu, hancur. Batu yang tidak terbentuk, dijatuhi batu itu, akan remuk. Tidak ada jalan lain. Selain dalam kerajaan Allah kita dibentuk menjadi serupa Kristus, seperti batu penjuru itu, supaya kerajaan Allah tidak diambil. Bilang ke kanan, jangan sampai. Ayat tolak ke kanan, jangan sampai. Kerajaan Allah diambil dari kita. Saudara-saudara lama dibentuk kan? Saudara senang dibentuk atau apa saudara kita ini? Senang dibentuk? Ciri-ciri orang senang dibentuk itu begini. Saya ketemu satu tadi, dia bilang, aduh, hari itu kita masuk surga nggak bisa masuk loh. Berarti memang suka sekali kan? Mana ada masuk, mana ada kartu, fasilitas jaringan bagus, handphone bagus, jangan sibuk, mana ada masuk. Berarti Anda tidak berminat untuk dibentuk. Kita tidak bisa terbentuk, katakan tidak bisa terbentuk tanpa firman dan Roh Kudus. Haleluya.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Katakan amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk jemaat yang mendengar. Dan kami diubah oleh firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin.